so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unpam dari Fakultas Keguruan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5 kelas 05 PPKE 001. Kita bertiga ini ingin menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Andesri Utaminingsi, SH, SPD, MMPD, MH. Kami akan mengajak teman-teman untuk terus mengikuti perjalanan kami menuju lokasi tempat pembuatan tape singkong Ibu Ipit yang berlokasi di Kampung Cibangke, Desa Caringin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan kita untuk melihat cara pembuatan tape singkong. Let's go! Please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi dan pas sekali singkongnya baru datang diambil sama suaminya Ibu Ipit dari kebun. Jadi dalam sehari itu Ibu Ipit bisa membuat 2-4 kintal singkong untuk diolah menjadi tape singkong. Proses pengupasan singkong pada kali ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena sekarang itu lagi musim kemarau. Jadi singkong-singkong ini akan susah untuk dikupas. Jadi ternyata mudah atau susahnya singkong itu dikupas tergantung musim juga ya. Mungkin jika saat ini musim hujan pasti akan lebih mudah lagi untuk mengupasnya. Buat kalian yang bingung dan penasaran bagaimana langkah-langkah atau tata cara pembuatan tape singkong ini, langsung saja di sini kita mulai dari langkah yang pertama yaitu pengupasan singkongnya. Dalam proses pengupasan ini, di sini ada juga tetangganya Ibu Ipit yang selalu membantu beliau dalam proses pengupasan dan pengerikan singkong yang akan dibuat menjadi tape. Jadi di sini kita kupas terlebih dahulu singkongnya. Setelah dikupas ada yang namanya proses dikerik seperti ini teman-teman, yang mana tujuannya untuk mengurangi rasa asam pada tape singkong setelah jadi nantinya. Dan katanya dengan singkong ini dikerik setelah dikupas bisa membuat tape singkong ini lebih terasa enak dan manis. Setelah singkongnya dikupas dan dikerik, langsung saja kita ke proses selanjutnya yaitu proses membersihkan singkong yang sudah dikupas dengan cara dicuci seperti ini untuk segera direbus ke dalam kuali yang berukuran besar. Jadi dulu katanya sebelum memakai kuali seperti ini, Ibu Ipit sempat memakai tong atau panci yang berukuran besar untuk merebus singkong-singkong yang akan dibuat menjadi tape. Tapi makin lama makin kesini ternyata menggunakan kuali lebih memudahkan Ibu Ipit dalam melakukan pengolahan tape singkong, terutama dalam proses ketika singkongnya diangkat sesudah matang. Ini kalau selain pakai wajan bisa pakai kayak apa namanya Bu? Kaleng. Kaleng bisa kayak kuali gede dulu gitu. mah katanya pakai kaleng. Ya dulu mah. Kalau saya mah
nerusin ini pakai ini. Pakai wajan aja gitu. Ada nggak alasan ibu kenapa bisa nyadarinya kan pakai kaleng ya? Iya. Terus tiba-tiba pakai wajan, alasannya apa ibu? Biar mudah aja atau bagaimana? Mudah ngangkatnya. Oh ngangkatnya ya, biar ngangkatnya mudah lebih enak Iya. simpel gitu ya. Benar. Ini kita langsung saja memasukkan singkongnya ke dalam kuali untuk siap kita rebus sampai setengah matang atau sampai singkongnya berubah berwarna kekuningan. Jangan sampai kematangan karena bisa berpengaruh pada proses fermentasi singkongnya. Setelah singkongnya berubah kekuningan seperti ini, langsung saja kita angkat untuk segera diletakkan ke tempat di mana singkong-singkong ini akan didinginkan. Nah, kira-kira seperti ini tempat pendinginannya, yang mana supaya proses pendinginan singkong ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika sudah dingin atau agak anget-anget sedikit, sudah bisa langsung kita pakai ragi tape. Tidak harus menunggu sampai benar-benar dingin banget. Ini sudah ada yang dingin, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu singkong-singkong ini kita akan pakaikan ragi tape. Nah, ini dia ragi tapenya. Jadi ragi tape ini bisa kita dapatkan di pasaran juga ya teman-teman, jadi tidak sulit untuk didapatkan. Kita pakaikan ragi tape dengan cara begini. Jadi ragi tape ini kita haluskan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam jaring atau kain bersih. Setelah itu kita tepuk-tepuk seperti ini, yang mana tujuannya supaya singkongnya terbalur merata, supaya nantinya ketika sudah menjadi tape singkong, matangnya pun merata juga. Setelah semuanya dibaluri seperti ini, kita langsung saja masukkan singkong-singkongnya ke dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang. Oh iya, jadi untuk membuat tape ini kita tidak bisa sembarang menggunakan daun pisang ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan daun pisang kelutuk atau biasa yang disebut dengan pisang batu. Karena kalau kita sembarangan menggunakan daun pisang, itu bisa berpengaruh sama rasa tape singkongnya. Setelah singkong yang kita baluri dengan ragi tadi kita sudah susun rapi di dalam keranjang, kita jangan tutup penuh semuanya, kita biarkan saja terbuka seperti ini sampai malam. Tujuannya supaya ragi tape benar-benar nempel pada singkongnya. Nah, jadi dalam sehari itu Ibu Ipit bisa mengolah singkong 2 sampai dengan 4 kintal per hari dan bisa menjadi 10 keranjang tape singkong dan bahkan bisa lebih juga loh. Dalam satu keranjang seperti ini beratnya bisa mencapai 22 sampai 23 kilo yang dijual dengan harga 55.500. Usaha tape singkong ini sudah dijalankan oleh Ibu Ipit selama 20 tahun dan masih berlanjut sampai saat ini. Jadi dulunya usaha tape singkong ini dijalankan oleh mertuanya Ibu Ipit dan sekarang diteruskan sama Ibu Ipit dan suaminya. Oke Ibu, ini kan namanya tape Ibu Ipit ya? Iya. Tape Ibu Ipit sudah berkembang dari tahun berapa Bu? Oh, udah 20 tahun aja lah. 20 tahun, Iya. dari mulai mertuanya Ibu, Iya. terus dilanjutin sampai Ibu sekarang 20 tahun. Iya. Terus tadi kan kita udah memperhatikan ya langkah-langkah pembuatan dari awal, mulai dari pengupasan, dikerik dulu, baru dicuci, direbus, terus didinginkan berapa menit, baru dipakein ragi tape ya, terus dibungkus. Jadi ya. komposisinya itu cuma ragi doang ya? Sama Iya, singkong. sama Iya. singkong. Terus kan sekali jualnya berapa keranjang Ibu? Tergantung sih. Tergantung. Biasanya kan Kadang-kadang kalau banyak. kalau Ibu ngebuatnya sampai 2 ton, itu jadi berapa keranjang? Berapa ya? Kadang-kadang kan keranjangnya ada yang gede, ada yang kecil. Oh, tergantung Iya, ya. tergantung keranjangnya. keranjangnya Gitu, ya. Iya, enggak terus. Kalau tadi kan kita lihat sendiri ya, kalau keranjang yang sedang begini ditimbang sampai 24 juga nyampe. 22 sampai 24 kilo. Iya, kalau keranjangnya gede berapa, Bu? Yang gede itu sampai 55. 55. Tadi 22 sampai 24 bisa dijual dengan harga 50
5 atau berapa? 5.500. 5.500 gitu lah ya. Kalau yang gede itu berapa biasanya? Sama aja sih. Sama aja. Iya, per kilonya mah segitu gitu aja. Oh. 1 kilonya kan 5.500 sama aja gitu. Iya. Ibu ini kan sebelum ibu menjalankan usaha ini kan mertua ibu dulu, pernah nggak ibu bertanya ke mertuanya ibu alasannya kenapa menjalankan usaha ini gitu? Atau mungkin ada asal-usulnya dari tape singkong gitu apa bagaimana Bu? Tahu udah tua kali dia gitu. Jadi Ya Bu, tapenya nggak kejual semua. Kalau seandainya tapenya berjamur, cara mengatasinya gimana? tahu ya suka. Apakah nggak pernah terjadi ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ngalamin ya, Saya selalu mah- laku terus semuanya Iya, ya? lancar saya ya? nggak pernah kembali ke rumah nggak Karena pernah. jualnya ke pasar-pasar gede ya targetnya, Iya, Cisoka, iya, Sentiong di Sentiong. Balaraja Iya, gitu ya. Pasar gede. Jadi Malah mak semua. kekurangan aja. Oh, kata malah saya, kurangan kurang aja, berarti gitu. besar ya Iya, ininya. kurang Oke. terus. Jadi waktu yang dipakai untuk membuat tape itu per 1 hari siap ya? Satu hari Nggak siap. nyampe 1 hari ya? Enggak, Berapa jam? sampai jam 2. Jam 2 udah Jam siap. 2. Dari jam 8. Dari jam 8 sampai jam 2. Nanti jam 12 malam, tengah malam diambil Iya. kan dibawa ke Terus pasar ke pasar. sama ini ya. Iya. Gitu. Sekarang open pasar jualannya malam. Iya. Panas. Pasar jualan.